Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku. Jadi itulah perumpamaan orang yang bergibah, yang menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Dalam Al-Hujurat ayat 12 itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Coba kalau diibaratkan bangkai, bagaimana ya? Bangkai itu adalah sebuah simbol seseorang yang tidak berdaya. Ya bangkai kan sudah tidak bernyawa, tidak berdaya. Mau gimanain juga dia pasrah saja. Mau dikubur pasrah, mau dibawa ke mau dihanyutkan ke sungai pasrah, mau dibawa kemanapun dia pasrah. Itu namanya bangkai. Bangkai itu mau dikencingin, mau digimana juga pasrah, nggak bisa melawan. Nah jadi orang yang namanya bergibah itu bagaikan memakan bangkai saudara sendiri, gitu ya. Orang yang sedang bergunjing itu beraninya kan di belakang, ya kan? Tidak berani di depan. Ya. Kalau di belakang itu ya bebas, semau dia, gitu. Tapi kalau ada orangnya dia nggak berani. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya ketika kita kesal kepada seorang, tegurlah di depan orangnya, jangan di belakang. Karena ketika kita menegurnya di belakang itu sudah gibah, ya. Nah, gibah dalam Al-Quran jelas ancamannya yaitu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Pasti itu akan merasa jijik. Hadirin yang mulia Allah, anak-anak, nah, maka kita harus menjauhi yang namanya gibah tersebut supaya kita mendapatkan atau menjaga pahala kita. Bahkan ada sebuah keterangan yang mengatakan seketika seorang itu bergibah, maka kebaikan kita itu akan berpindah kepada orang yang digibahi. Waduh, sangat serem banget ya. Kebaikan kita akan pindah kepada orang yang kita gibahi, gitu ya. Lalu bagaimana kalau orang yang bergibahnya ini dia ini tidak punya kebaikan sama sekali? Sholat kagak, puasa kagak, sedekah apalagi, begitu ya. Tapi dia bergibah. Maka bagaimana itu kebaikannya? Nah, maka kebaikan dari orang yang digibahi tersebut, nah, bukan kebaikannya, maaf. Maka dosa dari orang yang digibahi tersebut akan dipindahkan kepada orang yang bergibah. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya, tidak ada. Lebih baik bagaimana? Tinggalkan. Ya, lebih baik kita itu membicarakan, jangan bicarain orang lah ya. Lebih baik bicarakan kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, gitu ya. Hal-hal yang membuat kita ini lebih bermanfaat. Seperti kita membahas ilmu agama, membahas ilmu, membahas bisnis, ya yang lainnya. Jangan komenin orang lah, ya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini ya, menjelaskan wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Maka anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah terlanjur atau sudah terjerumus kepada dosa tersebut, bagaimana? Maka segeralah bertobat kepada Allah, karena Allah itu Maha penerima taubat. Dalam ayat lain dikatakan, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, wahai hambaku, kata Allah, yang sudah terlalu melampaui batas, ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, namun hadirin yang mulia, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dosa yang disebutkan dalam Al-Hujurat ayat 12 ini adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Lalu bagaimana kalau kita ingin bertobat? Allah belum bisa mengampuni sebelum orang yang digibahi, sebelum orang yang difitnahi, ya, itu terlebih dahulu sudah memaafkan. Jadi langkah pertama kita minta maaf dulu kepada orang yang kita gibahi, kepada orang yang kita fitnah, karena itu hubungannya hablum minanas. Ya, ketika seorang tersebut sudah mengampuninya, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Begitu, ya. Dan kita berdosanya, melakukan dosanya yaitu kepada manusia, anak. Nah, ya, sering-seringlah kita meminta maaf kepada teman. Kalau seandainya kita takut, ya, teman kita ini tidak memaafkan, maka lebih baik kita jangan menyebutkan dosa apa, kesalahan kita itu apa, ya. Pokoknya kita sering aja bersalaman. Seandainya kita punya salah, mohon dimaafkan. Emang lu punya dosa apa sama gua? Oh enggak, cuma saya ini kan mau bersalaman saja. Emang nggak boleh salaman? Kira-kira kalau seandainya saya punya salah, mohon dimaafkan. Kira-kira maafin nggak? Oh iya, yang saya maafkan. Udah, jangan disebutin. Kenapa lu sering salaman? Kemarin gua habis fitnah dulu. Wah, apa? Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau seandainya seperti itu disebutin, akan terjadi dampaknya lebih besar, maka lebih baik jangan disebut. Itu saja. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi mungkin ini kandungan yang mungkin sudah saya sebutkan tadi, ya. Oke, tapi saya akan sebutkan yang nomor 3 dan 4. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah anak-anak, di dalam isi kandungan ayat ini, kita harus lebih menyayangi kepada saudara muslim kita, saudara seiman kita, sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, layaknya kita menyayangi diri kita sendiri, maka seperti itulah perlakuan kita kepada saudara muslim. Kita makan muslim, maka saudara kita pun harus makan. Ya, kita memakai pakaian, kalau seandainya kita kalau punya kelebihan pakaian tidak kepakai, dan saudara seiman kita dia tidak memiliki pakaian atau pakaiannya sudah kekucel dan sebagainya, sudah jelek, maka tidak ada salahnya kita memberikan atau menyedekahkan pakaian kepada dia, karena itu adalah bentuk perintah Allah SWT. Seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua orang Allah SWT. Betul sekali, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi diri yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan dikatakan muslim sejati tatkala lidah kita bahkan tangan kita masih menyakiti muslimnya. Ya, kadangkala seseorang itu memberikan sedekah, tetapi dari sedekahnya itu dia mengeluarkan kata-kata kotor, maka hal ini tidak dianjurkan dalam agama. Ya, jangankan tangan, lidah pun kita tidak diperkenankan. Kalau seandainya kita tidak bisa berbicara yang baik, seandainya khawatir apa yang kita katakan ini bisa menusuk hati orang lain, maka dengan berdiam itu adalah lebih baik. Maka diam dalam keadaan seperti itu adalah emas, berdiam adalah emas. Begitu, ya, karena kita takut, apabila saya ngomong takut nyakitin orang lain, udah diam aja. Maka dengan berdiam itu adalah emas. Baik, hari ini ya Allah SWT, ya. Nah, ini
ada beberapa hadis yang berkaitan dengan pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang pertama adalah hadis tentang mengendalikan diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bi sur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab rawahu Bukhari wa Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika dia marah. Ya, ketika dia harusnya marah tidak marah. Antum umpamanya di jalan raya sedang naik motor, tiba-tiba ada motor lain yang nubruk motor antum. Kira-kira marah nggak? Harusnya marah, tapi bisa nggak kita tidak marah? Ketika pada saat itu kita tidak marah, masya Allah, itu pahala yang besar dari Allah SWT. Ya, ketika antum ditubruk dari belakang oleh motor orang lain, sementara antum tidak punya perasaan tidak salah apa-apa, tapi malah kita yang minta maaf. Aduh maaf ya, mungkin ini salah saya suka mengerem mendadak, saya tadi buru-buru, atau bagaimana kata orang lain. Oh, bukan salah antum, mungkin salah saya. Enggak, bukan salah antum, saya. Enggak, salah saya, bukan saya. Kira-kira bagaimana kalau tadi seperti itu? Kalau seandainya kita itu saling merasa paling bersalah, kalau seseorang merasa salah, itu sebetulnya betul, sebenarnya benar. Kalau seorang sudah merasa paling benar, itu salah. Oke. Hadis yang kedua, yaitu tentang bersama. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadith." Rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kalau prasangka itu baru rencana ya, tapi dikatakan dalam hadis ini disebut akdzabul hadits, perkataan yang paling dusta. Karena dari prasangka itu akan menimbulkan pekerjaan, perbuatan, kejahatan lain. Ya, maka janganlah berprasangka terlebih kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, ini hadis tentang persaudaraan. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza istakai minhu adbul lahu sairul jasadi fi syahari wal hum." Rawahul Muslim. Perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, maka akan menjalar kepada semua organ tubuh yang lainnya, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Ya, jadi hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Dalam tubuh kita ini contohnya ada telinga, ada hidung, ada gigi, ada mata, ada tangan. Tiba-tiba gigi kita sakit gigi, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan merasa sakit. Gigi yang sakit, mulut mengatakan aduh, ya, badan jadi menggigil. Seperti itulah seorang muslim. Ya, itu saling peduli satu sama lain, bukan saling menghujat, saling menyalahkan. Dan ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Muslim dengan muslim yang lainnya saling menyalahkan. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Maka beda masjidnya berubah, gitu ya. Yang satu pakai usoli, yang satu tidak. Bertengkar gara-gara seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Diizinkan oleh Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melihat satu kisah
kejadian kisah